Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Aiwinda Rizky dan teman saya di sini Dia Natasha Akmal. Kita dari kelompok 6 dengan anggota kelompok kita ada Elok Regita Nagari, ada Vini Khofifa, ada Raihan Saputra dan juga ada Aman Farhan Al-Qadri. Nah, di sini kita bakal bahas materi jurnal dengan judul peran negara terhadap wakaf sebagai alat untuk membangun perekonomian negara. Nah, di sini jurnal yang akan kita bahas dengan judulnya adalah peran negara terhadap wakaf sebagai alat untuk membangun perekonomian negara. Dengan penulisnya adalah Khairatul Ummah dan Engki Muhammad Fauzan. Diterbitkan pada tahun 2019 dengan nama jurnal Simposium Hukum Indonesia, volume 1, halaman 14, instansi penulis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura. Nah, pada bagian pendahuluan, penulis menjelaskan mengenai bagaimana negara Indonesia memiliki penduduk yang mayoritasnya adalah Muslim, sehingga penduduknya tidak pernah memisahkan antara kehidupan bernegara dan beragama. Salah satunya adalah praktik wakaf yang ada di Indonesia, yang berpotensi memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi negara. Harta benda wakaf di Indonesia jumlahnya sangat banyak, namun implementasinya sangat sedikit karena pengelolaan wakaf yang belum stabil di Indonesia. Sehingga dalam hal ini kita memiliki latar belakang masalah dalam jurnal adalah bagaimana peran negara dalam mengelola wakaf di Indonesia agar pengelolaan wakaf di Indonesia mencapai optimal atau maksimal. Nah, metodologi yang digunakan pada jurnal ini adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan beberapa pendekatan. Pertama, menggunakan pendekatan perundang-undangan, yaitu pendekatan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, dan kedua, pendekatan konseptual. Nah, ada empat subbab yang dibahas dalam jurnal ini. Pembahasan pertama adalah mengenai peran wakaf terhadap pembangunan perekonomian negara. Nah, sebenarnya praktik wakaf sendiri sudah dilaksanakan dari sebelum adanya zaman penjajahan. Jadi dari zaman pra-Islam juga sudah dilaksanakan. Apalagi pada zaman itu banyak sekali kerajaan-kerajaan Islam yang maju, sehingga praktik wakaf saat itu sudah dijalankan meskipun belum ada peraturan mengenai bagaimana pengelolaan wakaf yang dilakukan. Nah, khususnya pada zaman kolonial Belanda, peraturan wakaf dikeluarkan berupa surat edaran yang berlaku sampai proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 1945. Sebagai bentuk penyesuaian, pada tahun 1953 dikeluarkan kembali beberapa petunjuk tentang perwakafan, yaitu petunjuk dari Departemen Agama Republik Indonesia, tepatnya pada tanggal 22 Desember 1953, tentang petunjuk-petunjuk mengenai wakaf. Peraturan ini dibuat untuk menindaklanjuti peraturan-peraturan sebelumnya yang dirasa belum memberikan kepastian hukum mengenai tanah-tanah wakaf. Namun, meskipun pada zaman penjajahan sampai pada tahun 1953 telah terdapat praktik wakaf, tetapi pengaturannya masih lemah. Bahkan setelah kemerdekaan terdapat momentum di mana pengaturan wakaf mengalami mati suri. Nah, dapat kita lihat sebenarnya praktik wakaf ini sudah banyak dilakukan sebelum kemerdekaan. Bahkan zaman pada kolonial Belanda juga sudah dilakukan praktik wakaf. Namun yang masih menjadi masalah adalah peraturan sudah ditetapkan, namun peran negara dalam mengelola wakaf belum juga mengalami peningkatan. Walaupun peraturan sudah ditetapkan atau dibuat, namun belum ada aksi nyata dari negara dalam meningkatkan pengelolaan wakaf yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya adalah peran negara dalam pengelolaan wakaf di Indonesia. Nah, peran negara di sini adalah sebagai bentuk dukungan negara atau dukungan negara terhadap pengelolaan wakaf Indonesia. Nah, salah satu contohnya adalah pertama itu adalah eksistensi wakaf itu bisa dilihat dari falsafah Pancasila. Sila pertama adalah sila ketuhanan yang Maha Esa, di mana dalam hal ini berarti negara tidak melarang setiap masyarakat memeluk agama apapun dan meyakini agama apapun, sehingga dalam praktiknya kita tidak pernah dilarang untuk meyakini ibadat-ibadat yang terdapat dalam agama kita, hingga negara memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk memeluk agama manapun tanpa adanya unsur paksaan, bebas dalam meyakini dan menjalankan agama termasuk seluruh rangkaian ibadatnya. Hal ini termasuk pada praktik wakaf. Yang kedua, pada sila Pancasila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, eksistensi wakaf terdapat pada sila kemanusiaan adil dan beradab karena tujuan wakaf adalah memberikan kemaslahatan bagi seluruh umat sehingga nantinya terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga bukti peran pemerintah atau negara lainnya dalam pengelolaan wakaf di Indonesia adalah dengan diterbitkannya dan dirumuskannya peraturan berupa perundang-undangan dalam pengelolaan wakaf. Nah, beberapa peraturan perundang-undangan. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf,
Yang kedua, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria. Yang ketiga itu ada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam. Yang keempat itu ada, yang kelima itu ada Peraturan Pemerintah Nomor 25 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Wakaf. Dan yang paling penting adalah dibentuknya Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga independen di bawah naungan Presiden. BWI atau Badan Wakaf Indonesia hadir untuk membina nasir agar aset wakaf yang dikelola dapat lebih baik dan lebih produktif, sehingga dana-dana wakaf yang dikumpulkan, yang dikelola tidak hanya didistribusikan untuk pembangunan rumah ibadat dan aksi sosial saja, namun bisa diberikan kepada UMKM sehingga dana wakaf ini lebih produktif nantinya. Nah, pembangunan ekonomi negara. Ketika wakaf dimanfaatkan secara efektif dan optimal, akan dapat manfaatnya itu dapat dirasakan secara luas di masyarakat. Misalnya untuk pemerintah mendistribusikannya kepada sektor halal dan produktif, dan keuntungannya itu dapat dimanfaatkan untuk pembangunan ekonomi dan bangsa. Sedangkan kalau misal dana wakafnya itu diberikan kepada lembaga masyarakat yang peruntukannya itu hanya pada pembangunan sarana dan keagamaan dan sosial saja, maka dana wakaf itu masyarakat itu merasa dana wakaf itu masih kurang efektif maksimal gitu. Terus yang terakhir itu ada aktif wakaf terhadap pembangunan ekonomi negara. Ini ada beberapa negara, tahu ada Malaysia contohnya. Terus hasil pemanfaatannya itu membangun menara imara wakaf. Sedangkan di Singapura itu membangun masjid sampai hotel berbeda. Sedangkan Amerika itu mengembangkan penyewaan gedung apartemen. 80%-nya pendapatan negara, sedangkan 20% yang untuk diberikan di orang yang tidak mampu. Sedangkan di Indonesia ini ada 3 aspek yang menjadi alasan. Yang pertama itu Pancasila sebagai pasangan negara, yang kedua Undang-Undang Dasar Negara, dan peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif yang mengatur mengenai pengelolaan wakaf secara nasional. Di Indonesia ini lebih ke hukumnya saja, peran kayak undang-undangnya itu kayak pembangunannya itu masih belum ditonjolkan. Jadinya pemerintah itu hanya menjadi peran untuk landasan hukumnya saja. Nah, kesimpulannya negara itu sudah menunjukkan tanggung jawabnya melalui undang-undang serta lembaga negara. Kebijakan tersebut membuat negara yang seharusnya memberikan pengarahan kepada masyarakat umum mengenai pengelolaan wakaf di Indonesia. Ketika wakaf telah sesuai, maka instrumen pembangunan negara telah menjadi kepentingan umat. Sekian untuk presentasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.